Keterampilan dan praktik sosial sangatlah penting dan esensial. Mengapa tidak dapat dipungkiri bahwa keterampilan dan praktek sosial menjadi suatu bagian dari komponen rumit yang membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Dua itu punya manfaat yang besar dan menjadi fondasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah sehari-hari. Namun, kita tidak bisa melupakan bahwa kemampuan dan kognitif akademik merupakan akar dari apa yang menjadi fondasi itu sendiri. Keterampilan dan praktik sosial telah kita dapatkan dari penerapan kemampuan kognitif akademik kita. Akademik sangat mempengaruhi perkembangan keterampilan dan cara bersosialisasi serta pola pikir seseorang sehingga keduanya tidak dapat terpisahkan. Seperti kita ketahui, pemerintah kini memberlakukan kurikulum merdeka yang bukan hanya menekankan pada prestasi-prestasi akademik saja, namun juga menyiapkan para individu untuk siap memasuki dunia kerja atau paling tidak memiliki bayangan untuk menjalani sebuah profesi. Tidak ada batasan bahwa prestasi akademik yang diajarkan hanya berbatas pada kemampuan membaca, menulis, dan menghitung. Namun, dalam menjalani proses pembelajaran, individu juga dituntut untuk dapat bersosialisasi dan bekerja sama dengan individu atau kelompok lain yang akan menjadi sebuah bekal untuk mereka yang akan mereka bawa sepanjang hayat hidupnya. Terlebih dengan asumsi tentang pendanaan akademistis yang terlalu berlebihan namun tidak memberikan dampak inklusif, pemerintah telah menyediakan beberapa proyek nasional pendidikan berupa P5, sekolah kejuruan dan politeknik yang menyediakan berbagai pendidikan berbasis keterampilan untuk mendukung dan menunjang generasi muda untuk siap terjun dalam dunia kerja. Di mana dalam hal tersebut tentu memerlukan kemampuan bernalar dan berlogis. Atas dasar itu, tidak benar apabila kita menganggap remeh atas kemampuan kognitif dan akademik karena kemampuan kognitif dan akademis merupakan sebuah fondasi yang fundamental untuk membangun keterampilan dalam praktik sosial. Mungkin akan datang beberapa argumen dari pihak-pihak lain bahwa hasil dari bidang akademistis yang tidak cukup untuk mendukung berjalannya praktik sosial. Maka daripada itu, kami akan memberikan beberapa poin penting untuk digarisbawahi. Saya akan memberikan argumen saya dari beberapa hal. Pertama, kemampuan kognitif dan akademis merupakan sebuah investasi jangka panjang. Kedua, betapa pentingnya pendidikan untuk menunjang keterampilan sosial dan praktik sosial. Dan yang ketiga, efek berkesinambungan dari adanya kemampuan kognitif dan akademis. Baik, langsung saja pada pembahasan dari argumen saya. Pertama, kemampuan kognitif dan akademis merupakan sebuah investasi jangka panjang, adalah pendidikan yang mengandalkan ingatan, juga kemampuan untuk memecahkan dan memikirkan sesuatu. Sebut saja kuliah dan mencari pekerjaan profesional. Kuliah adalah investasi terbaik untuk hidup yang stabil. Namun, tidak semua pekerjaan akademistis menjamin uang. Namun, jika kita mengalami krisis dalam kehidupan atau masalah dalam hidup, kita bisa menyelesaikan dengan ilmu yang telah kita dapatkan atau logika dan menyelamatkan hidup kita. Kedua, betapa pentingnya kemampuan kognitif untuk menunjang keterampilan sosial dan praktik sosial. Dengan adanya kemampuan dalam penalaran, mendorong seseorang untuk lebih cepat dalam memecahkan permasalahan yang datang kepada mereka, di mana terkadang masalah tersebut bersangkutan dengan individu lain yang mengharuskan kita untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa menyakiti atau mengganggu individu lain dalam hubungan sosial. Kemampuan dalam bernalar dan berakal logis tentunya akan memberikan sebuah kontrol emosi dan kontrol terhadap perilaku yang baik pula, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan kognitif dan akademistis merupakan fondasi dari praktek sosial. Dan yang ketiga, efek berkesinambungan dari adanya kemampuan kognitif dan akademis. Tentunya dalam menghadapi masalah-masalah sosial, kita memerlukan penalaran yang logis dan dapat diterima oleh berbagai belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau miskomunikasi dengan individu lain, sehingga menambah masalah yang harus kita hadapi dan selesaikan.
Maka daripada itu, kita dapat belajar bahwa kemampuan kognitif dan akademis merupakan unsur pembangun dari praktik sosial yang sangat penting dan harus diperkuat, namun tidak juga melalaikan akan kepentingan keterampilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.